Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, saya teringat sebuah kisah yang dulu pernah diceritakan oleh senior saya. Itu udah lama juga ya, tahun 2008. Ketika kami ikut organisasi HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi ada sebuah kisah yang diceritakan, dan menurut saya ini perlu diceritakan untuk sebagai pendongkrak pola pikir dari mahasiswa lebih utamanya, supaya lebih kritis dalam melihat situasi. Ceritanya sangat sederhana, tetapi hikmahnya saya pikir dalam sekali. Jadi kisahnya itu seperti ini. Ada seorang anak yang cerdas. Anak ini cerdas. Pada suatu hari dia melihat kakaknya. Dia melihat kakaknya itu memanggang ayam di oven. Tapi yang dia lihat ketika kakaknya memanggang ayam di oven tersebut, sang kakak melakukan sesuatu yang menurut dia aneh. Kakaknya tadi memotong buntutnya ayam dan memotong kepalanya ayam, baru dimasukkan ke dalam oven. Kenapa ini aneh? Karena ovennya besar gitu. Apakah ini sebuah resep tradisi atau apa, dia nggak tahu. Makanya dia datangi kakaknya dan bertanya, kakak untuk apa sih potong kepala ayam dan buntut ayam kemudian masuk ke oven untuk dipanggang? Kan kepalanya dan buntutnya masih bisa kita makan. Kata kakaknya, wah bagusnya kamu tanya mama tuh. Sebab saya tahunya dari mama, saya lihatnya dari mama. Oke. Dia pergi ke mamanya. Mah, tadi saya lihat kakak manggang ayam, tapi ada yang aneh. Kakak ini potong buntutnya, potong pula kepala ayamnya, kemudian baru memanggang ayam di oven. Kakak nggak tahu, katanya mama yang punya resep tuh. Untuk apa mah? Wah, mama juga nggak tahu. Mama juga dari nenekmu tuh. Alhamdulillah neneknya masih hidup. Alhamdulillah. Maka dia pergi ke neneknya bertanya, Nek, saya lihat kakak manggang ayam tadi, tapi anehnya kakak ini dia motong kepala ayam dan buntut ayam. Setelah saya tanya, dia nggak tahu, dia dapat dari mama. Ternyata setelah saya tanya mama juga nggak tahu dapatnya dari nenek. Itu resep apa sih, Nek? Kenapa harus dipotong kepala dan buntutnya? Coba perhatikan apa yang dikatakan neneknya, sahabat. Oh, bukan cu. Itu dulu karena oven nenek kecil. Jadi karena ovennya kecil, ayamnya tidak muat, makanya kepala dan buntutnya dipotong. Tapi besoknya sudah zaman berbeda, artinya ibunya lahir gitu kan. Ibunya anak ini lahir, beli oven yang baru lagi, tetapi kebiasaan itu ternyata ditiru lagi oleh sang ibu dan tidak ditanyakan alasannya. Baru setelah di zaman anaknya lah, setelah generasi keduanya lah, ya, baru diketahui bahwasanya selama ini ya, alasan neneknya itu kenapa memotong kepala dan buntutnya bukannya hal lain ya, bukan itu resep rahasia ya, tetapi karena ovennya kecil tuh. Dan ini sangat pekerjaan yang sia-sia ternyata yang selama ini dikerjakan oleh kakak dan ibunya.
Jadi penting ternyata bersifat kita mempunyai sikap kritis selain untuk membuka pikiran, juga mengetahui latar belakang suatu kejadian. Yang hari ini mohon maaf ya, kebanyakan sikap kritis itu dan mau mencari tahu suatu latar kejadian itu bagi mahasiswa sekarang sudah semakin berkurang. Padahal sebenarnya mahasiswa itu adalah the agent of change, agen perubahan. Jadi maka oleh sebab itu sebenarnya ya melalui kisah-kisah sederhana ini, dan mungkin sekali lagi saya sampaikan, kisah-kisah seperti ini saya ceritakan di kelas 5 menit atau 10 menit sebelum dimulai pelajaran. Sebelum kami mulai kuliah, saya ceritakan supaya merangsang pikiran mahasiswa, supaya lebih memahami beberapa konsep-konsep dasar tentang kemahasiswaan, juga konsep dasar pendidikan akhlak. Ya. Ini kalau untuk cerita ini tentunya untuk melatih daya pikir nalar kritis dari mahasiswa, supaya tidak membiarkan begitu saja hal yang sudah tetap. Bisa jadi ada kesalahan di situ, tapi tidak ada yang berani untuk menyalahkannya. Disinilah peran serta mahasiswa untuk mampu dia merubah hal itu jika memang itu salah. Kalau seandainya itu kebaikan, mungkin bisa menambah lagi, lebih inovatif lagi ya dalam kebaikan tersebut. Semua ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.